Oke, video kali ini kita akan implementasikan tampilan widget beige kayak gini. Kalau dari contoh di sini, ini diimplementasikan ke button navigation bar. Tapi sebetulnya bebas beige ini. Mau ke icon, mau ke teks, yang penting ke suatu widget gitu ya. Nanti widgetnya dibungkus pakai beige itu bisa. Oke, nah selanjutnya teman-teman buka project sebelumnya, terus bikin file baru. Namanya adalah beige page kayak gini. Kemudian panggil di main kayak gini. Dan untuk layout utamanya teman-teman bisa bikin kolom, aksis alignment center, dan center. Kalau ini untuk ngesenterin yang ada di dalam children, tapi yang kalau center yang ada di kolom, kita ingin mensenterkan kolomnya. Jadi nanti kolomnya itu secara horizontal itu akan di tengah-tengah. Kalau ini secara vertikal akan di tengah-tengah. Next, selanjutnya tinggal bikin beige-nya. Teman-teman bisa bikin teksnya dulu di sini, teks, word, terus dibungkus pakai beige. Kayak gitu. Nah, nanti tampilannya kita akan coba run dulu. Oke, nah tampilannya kayak gini. Ada kata-kata, ada text word gitu ya. Terus ada beige di sini, warna defaultnya ungu, tapi dia ungunya agak kayak opacity gitu, ditipisin. Kita kasih space dulu, size box 20, terus bikin lagi icon. Yang kalau yang di atasnya kan pakai teks, kita coba pakai icon. Icon is notification, karena lebih sering rata-rata beige itu dipakai untuk yang notifikasi. Wrap with widget, terus yang pakai beige. Nah, di sini kita akan kasih pembeda, yaitu pakai background color, kita akan ganti warna backgroundnya. Yang sebelumnya purple opacity jadi warna biru. Terus teman-teman bisa bikin lagi copy paste boleh. Untuk yang icon notifikasi, terus beige. Backgroundnya kita ganti pakai merah, karena biasa defaultnya itu pakai merah rata-rata. Gitu, standarnya. Nah, terus kita kasih perjelas untuk warna teks, karena warna teks ini kalau defaultnya dia warna hitam. Ini kurang jelas. Makanya kita akan kasih kayak gini. Warna putih, terus kita kasih label teksnya gitu. Jadi untuk menampilkannya itu pakai label. Jadi kalau kita nggak pakai label, bakal titik kecil gitu. Ini pakai label. Untuk label ini dia tipenya kalau widget, jadi bisa pakai teks, bisa pakai yang lain. Cuman rata-rata bisa pakai rata-rata itu untuk informasi jumlah notif itu jumlah batch kita pakai teks. Nah selanjutnya di sini kalau teman-teman perhatikan itu teksnya agak ke bawah. Nah teks bawah ini teman-teman kalau atur pakai padding itu nggak bakal ada banyak perubahan. Karena sebetulnya yang teks ke bawah ini bukan dipengaruhi oleh padding keseluruhannya atau utamanya, tapi karena styling height dari teksnya. Nah, dengan text style kita kasih property heading, kita jadikan satu. Maka dia akan mepet ke atas sedikit naik gitu. Kalau teman-teman komentar lagi, nanti dia akan ke bawah lagi. Nah, gitu. Teman-teman harus detail, fokus ke sini ngelihatnya biar oh ini ada perubahan gitu. Kalau nggak fokus teman-teman mungkin ya agak sulit ngedeteksi ada perubahan atau tidaknya. Nah terus di page ini, kalau teman-teman pengen misalkan nanti oh ternyata nih badge-nya atau notifikasinya udah kebaca semua. Nah berarti kan kita nggak perlu tampilkan badge-nya. Gimana caranya? Sedangkan ini kan diurat gitu. Cara ngehapusnya gimana atau cara ID-nya gimana? Nah, di sini ada properti namanya is label visible. Kalau kita jadikan false di sini contoh yang keempat itu nggak ditampilkan. Tapi kalau kita jadikan true atau default nanti dia bakal muncul kayak gini. Gitu. Teman-teman bisa pakai di widget 3, maka dia akan hilang. Tapi kalau kita hapus default atau diterukan label visible-nya maka akan ditampilkan notifnya. Oke, nah selanjutnya kalau misalkan teman-teman mempunyai nilai label yang panjang, misalkan 30 sekian plus gitu ya, atau misalkan 320 plus gitu, itu kan panjang. Nah dia otomatis sebetulnya untuk kontainer atau background dari base-nya. Nah tinggal teman-teman atur untuk jaraknya itu bisa menggunakan padding sini. Misalkan aja kita pakai symmetric, horizontalnya misalkan 20, biar agak panjang kayak gini boleh, misalkan atau 6, bisa teman-teman, atau vertikalnya misalkan pengen agak ditinggiin 8 gitu. Nah kalau teman-teman kasih vertikal yang tinggi nanti si labelnya nggak kelihatan. Nggak kelihatannya itu karena nanti si teksnya didorong ke bawah, sedangkan maksimum base itu segini. Jadi maksimum ukuran base itu nggak bisa lebih dari tinggi segini gitu. Makanya yang
Paling banyak kita bisa atur atau custom di padding itu di bagian horizontal, left atau right. Untuk top button masih bisa, tapi harus kecil. Misalkan kayak gini, vertikal 2. Itu masih bisa memungkinkan, masih bisa nampil labelnya. Sekarang kita coba berikan lagi ke pertama, 3 misalkan. Nah, ini kalau teman-teman dirasa ini kurang lingkaran gitu, dia akan terlalu panjang ke samping. Bisa diperkecil pada bagian horizontal, misalkan jadi 5. Kalau kurang lingkaran, misalkan turun jadi 4 atau 3, bisa 3 misalkan. Ini terlalu pendek lebarnya, masih mengopal ke tingginya gitu. Bisa tadi 5. Biar jadi perfect lingkaran gitu. Oke, nah selanjutnya di sini ada offset. Teman-teman bisa custom sendiri untuk posisi offsetnya. Misalkan kita akan coba pakai offset 0. Dia defaultnya kayak gini. Nah, kalau kita pakai offset 0, begini, terus ada label, dia akan kedorong sedikit ke bawah. Tapi kalau kita jadikan default, dia akan ke posisi semula di titik yang ini, yang biru sama yang ungu. Kalau kita nggak pakai label gitu ya, nggak pakai label, terus kita pakai offset 0, ini kan default ya kayak gini. Kalau kita pakai offset 0, dia ke sama seperti defaultnya kalau nggak ada labelnya. Tapi kalau kita pengen cek untuk offsetnya, kita bisa coba kasih offset, misalkan offset 3, terus sekian. Cuman nilai defaultnya ini, offset itu adalah min 4 dan min 4. Untuk LTR-nya min 4 dan min 4 gitu. Untuk yang eh, defaultnya 4,4. Ini kebalikannya ya. Kita coba save. Terus nanti saya tambahin lagi labelnya biar ada perubahan juga. Nah kayak gini. Kalau kita nggak pakai lagi di default, dia akan naik ke atas gitu ya. Jadi untuk ngecek offset sebetulnya teman-teman perlu juga untuk label gitu. Nanti ceknya tanpa offset atau dengan offset nanti kelihatan perubahannya. Atau misalnya ini teman-teman bisa pakai offset um, di bawaan ada zero, ada left, ada from direction gitu ya. Next, kita jadikan default dulu. Di sini ada alignment. Untuk alignment kita bisa pakai contoh alignment yang di bottom left, bottom right gitu ya. Misalkan bottom left. Nah, kalau kita pakai bottom left alignmentnya, terus offsetnya default ya di tengah di sini gitu ya. Tapi kalau misalkan kita jadikan offsetnya ini kita jadikan zero, nah baru bisa benar-benar ke bottom left. Kita coba pakai di top left ya, top left. Nah bisa di top left. Tapi kalau offset zero-nya kita komentar, nah dia ke tengah gitu ya. Jadi ada pengaruh dari offset default yang 4,4 itu. Jadi kalau kita zero kan berarti dia betul ke kiri ini, kiri atas gitu. Nah kalau pengen kiri atasnya lebih, offsetnya teman-teman harus bikin custom lagi. Misalkan min 4, min 4 gitu. Nah dia akan ke atas naik terus. Misalkan 8 pengen jauh lagi, min 8, min 8. Nah terus pengen jauh lagi, misalkan 20, min 20. Ini itu agak lebih jauh lagi gitu. Jadi sisanya teman-teman tinggal dashboard, itu karena bagian yang sering dipakainya kalau masalah tekstil ini masalah styling biasa. Terus untuk kayak small size, large size itu cuman ukurannya saja. Teman-teman bisa coba tes misalkan dari ukuran 6, dari ukuran 10 dan sebagainya, tinggal coba ganti-ganti angkanya. Oke, gitu aja mungkin di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.